Seorang anak laki-laki sedang duduk diam di kelas ketika ikat rambut gadis yang duduk di depannya terlepas. Di saat berikutnya, gadis itu langsung tertarik masuk ke dalam dunia imajinasinya. Anak laki-laki itu terkejut saat mengetahui bahwa apapun yang ia lakukan pada gadis itu di dunia imajinasinya, gadis itu bisa merasakannya di dunia nyata. Saat itulah ia menyadari sesuatu. Jika ia memakan barang milik seseorang, ia bisa menarik orang itu ke dalam dunia imajinasinya dan membuat mereka melakukan apapun yang ia inginkan. Malam itu, ketika ia sedang pulang naik sepeda, sekelompok anak laki-laki yang dipimpin oleh pembuat onar di kelas mulai mengejarnya dengan mobil. Niat mereka hanya untuk menakutinya. Namun tiba-tiba mobil kehilangan kendali dan menabraknya. Ia terjatuh ke tanah, lalu mobil itu melindasnya sekali lagi. Mereka mengira ia sudah mati. Namun saat mereka keluar dari mobil dan melihat ke tanah, orang yang tergeletak mati bukanlah anak laki-laki itu, melainkan sopir mereka sendiri yang sedang mengemudikan mobil. Tak bagaimana luka yang seharusnya diterima anak itu malah berpindah ke sopirnya. Anak laki-laki itu merangkak keluar dari tempat kejadian tanpa luka sedikit pun. Sementara yang lainnya melarikan diri karena ketakutan. Keesokan harinya, ketiga anak laki-laki yang tersisa bertemu diam-diam. Mereka yakin anak itu berada di balik kematian teman mereka. Maka, mereka merencanakan balas dendam baru. Kali ini target mereka adalah ibunya. Saat anak itu tidak berada di rumah, ketiganya mengikat rantai pada pondasi rumah dan menariknya dengan mobil hingga rumah itu roboh. Namun mereka tidak tahu bahwa saluran gas di rumah tersebut sudah bocor. Ibu anak itu terjebak di dalam dan tidak bisa keluar. Terjadi ledakan besar dan seluruh rumah terbakar habis. Ketika anak itu pulang, semuanya sudah terlambat. Ia menarik tubuh ibunya yang hangus dari puing-puing, tapi ibunya sudah tiada. Dengan hati yang hancur karena duka, ia menguburkan ibunya sendiri. Saat kembali dengan mobil polisi, salah satu petugas tanpa sengaja berkata bahwa kebakaran itu mungkin bukan kecelakaan. Saat itulah, ketiga anak laki-laki itu lewat lagi di depan matanya dengan mobil, tertawa dan mengejeknya, seolah-olah mereka tidak takut akan hukuman apapun. Saat itu juga, anak laki-laki itu sadar, ibunya memang sengaja dibunuh. Kini, ia tidak menginginkan keadilan, ia hanya menginginkan balas dendam. Malam itu juga, ketiga anak itu pergi bersenang-senang di tepi danau. Anak laki-laki itu diam-diam mengikuti mereka. Saat mereka sedang asik, ia diam-diam mengambil potongan pakaian dari salah satu anak dan memakannya. Lalu ia mengambil seutas tali dan mulai mencekik dirinya sendiri. Seorang anak yang duduk agak jauh tiba-tiba mulai gemetar dan jatuh ke air, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Semakin erat anak laki-laki itu mencekik dirinya sendiri, semakin hebat temannya kejang-kejang di air. Hingga akhirnya diam, ia telah mati. Dua anak yang tersisa tidak mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun ini baru permulaan. Anak laki-laki itu telah memutuskan, ia tidak akan berhenti sampai setiap orang mendapatkan hukuman atas apa yang telah mereka lakukan.